Di tengah pusaran konflik dengan mantan istri, Zaskia Gotik tiba-tiba menikah secara diam-diam dengan Sirajudin. Menikahnya pun hanya secara siri kala itu, yakni pada tanggal 22 April 2020. Tiga tahun menikah hingga dikaruniai 2 momongan, seperti menggambar kebahagiaan rumah tangga pedangdut Zaskia Gotik. Tapi ternyata di balik semua itu, banyak kasus yang membelit Sirajudin Mahmud sang suami, bahkan sejak awal menikahi Gotik. Dan berikut ini fakta masalah bertubi-tubi yang menghampiri pernikahan Zaskia Gotik dengan Sirajudin Mahmud. Fakta pertama, Sirajudin ikut terseret kasus dugaan korupsi rumah ibadah dan mangkir 2 kali panggilan KPK. Fakta pertama, nama Sirajudin Mahmud, suami Zaskia Gotik, lagi-lagi bikin heboh terseret kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan rumah ibadah di Papua. Suami Gotik itu malah sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebanyak 2 kali, tapi selalu mangkir tanpa ada alasan yang jelas. Pemanggilan Sirajudin Mahmud oleh KPK memang membuat heboh karena 2 kali tak datang tanpa penjelasan. Tim Silet yang berusaha mendapat konfirmasi dari rumah Gotik dan orang tuanya di Cikarang juga tak berhasil menemui Sirajudin. Lantas ada apa sebenarnya dengan Sirajudin Mahmud, suami Zaskia Gotik? Benarkah kali ini ia terseret kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Papua? Kali-kaliku mah namanya juga hidup pasti ada cobaan, ya nggak? Ya, rumah tangga mah pasti ada cobaan, jadi tergantung kitanya aja. Fakta kedua, munculnya wanita bernama Ines ingin pengakuan anak dari Sirajudin. Di luar kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan tempat ibadah di Papua, sebelumnya Sirajudin juga terseret kasus lain. Kasus yang dibawa wanita bernama Ines itu menuntut suami Gotik untuk mengakui anaknya. Sempat menggemparkan, namun permasalahan ini berakhir damai setelah Ines mencabut gugatannya. Entah apa alasan Ines mencabut laporannya. Saya hamil kemudian ditinggal, dia menikah dengan orang lain. Jadi ketika saya dekat berhubungan dengan dia, statusnya duda. Saya hanya berharap anak saya mendapatkan apa yang menjadi kepantasan buat dia. Kemungkinan dari ini 140 terus 174. Tadi memandang mohon konfirmasi dari umum, selanjutnya acaranya ditentukan oleh ketua majelis. Apa agenda hari ini apa, Bang? Pernyataan lagi, Bang. Nggak boleh ngomong sama Sirajudin atau gimana, Bang? Dari pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan melalui PTSP Pengadilan Negeri Cikarang. Biarin aja, disenyumin aja. Orang iyalah, kan kita yang namanya public figure kan, kita siap untuk dikomentarin bagus buruknya. Ada orang suka dan ada orang nggak suka. Ada orang pro dan ada orang tidak pro. Ada orang mensupport, ada yang tidak. Ada yang mau menjatuhkan, ada yang tidak. Lah itu udah lumrah gitu. Udah memang kode ya seperti itu gitu. Jadi biarin aja. Kalau misalkan orang membicarakan buruk tentang kita, ya jangan, maksudnya ya kembalikanlah sama dia gitu loh. Kalau misalnya membicarakan tentang kebaikan tentang kita, ya mudah-mudahan apa yang dia ucapkan juga akan kembali kepada dia. Fakta ketiga, konflik dengan mantan istri email Putri Cahyati soal harta gonogini dan nafkah anak. Selain ada wanita bernama Ines yang tiba-tiba muncul ingin anaknya diakui Sirajudin, konflik panas terjadi juga dengan email Putri Cahyati yang diketahui merupakan mantan istri Sirajudin. Perseteruan terjadi di seputar harta gonogini serta nafkah untuk anak. Seperti diketahui, Sirajudin menikah dengan email pada tahun 2011 dan kemudian bercerai tahun 2018.
Tujuan email menggugat kala itu karena tak ingin Sirajudin melupakan kewajibannya pasca menikah dengan Zaskia Gotik. Kemungkinan ada, karena memang masih ada tanggung jawab dari dari mantan suamiku itu terhadap aku dan Gila. Dan untuk sayang, aku lihat sayang banget. Itu yang yang nggak bisa ya kalau kita itu menzolimi anak ya, yang sampai nggak ketemu apa itu enggak. Karena aku lihat juga papanya sayang banget sama Gila juga sayang banget sama papanya. Cuman memang ada beberapa hal yang memang tentang tanggung jawabnya yang memang belum beliau selesaikan. Dia nggak curhat, karena gini ya, menurut aku dia kan kondisinya sekarang lagi hamil besar. Kita tuh sebagai perempuan, sesama perempuan, setidaknya meskipun dia bukan bundanya Gila pun, kalau dia cuma teman aku pun aku pasti akan support gitu. Dan yang pasti apalagi kondisinya kayak gini, kita selalu baik, aku support dia gitu. Dan udah jangan kemakan dulu omongan orang lah, kita kan nggak tahu gitu. Jadi jangan sampai bikin dia down dengan masalah-masalah yang ada gitu. Karena aku pikir gini loh, yang namanya orang berhubungan, jangankan berumah tangga ya, yang masih pacaran aja kita kan ada pasti harus, kalau mau langgeng ya harus saling menerima kekurangan satu sama lain ya. Orang tuh yang berumah tangga pasti ada masalahnya, pasti ada cobaannya, pasti ada ujian. Fakta 4. Gotik Sirajudin menikah diam-diam dan tiba-tiba sudah melahirkan. Di tengah pusaran konflik dengan mantan istri, Zaskia Gotik tiba-tiba menikah secara diam-diam dengan Sirajudin. Menikahnya pun hanya secara siri kala itu, yakni pada tanggal 22 April 2020. Dan tidak berjarak lama, Gotik diketahui melahirkan anak pertama dengan alasan lahir prematur, sehingga jika dihitung tidak ada 9 bulan dari pernikahannya. Memang harus tercatat karena memang kita menikah itu memang awalnya kan memang karena posisinya kan lagi corona ya, jadi kita daftar juga nggak bisa pada saat itu karena lagi ada daftar nggak bisa. Kenapa? Ada terbentur aturan dari Kemenak kan nggak boleh ada pernikahan pada waktu akhir Maret kalau nggak salah. Terpaksa ya kita lakukan secara agama dulu. Tapi proses secara administrasi kita minta KUA juga bantu untuk daftar secara online. Nah, akhirnya kita dapat jadwal tanggal 1 Juni ini. Itu memang baik banget, alhamdulillah, bersyukur banget. Ketemu sama dia juga sebentar dan nggak sengaja, terus menjajak hubungan sama dia juga nggak terlalu lama. Menikahnya juga nggak langsung menikah, nggak lama, nggak nunggu lama. Terus dikasih momongannya juga nggak nunggu lagi. Tanya dari Gotik kan sudah lengkap, tapi dari Bapak Sirajudin pihak lagi, saya baru dapat kopian dari HP WhatsApp, belum bentuk. Saya tanya Pak Amil itu, mana ini yang aslinya? Ntar Pak, ada lagi dibawa sama keluarganya gitu. Terus kata Amin, ya Pak, kalau bisa besok sekaligus aja datang ke acara itu, nanti kan itunya dibawa berkas-berkasnya, berkas yang aslinya. Fakta kelima, Gotik tak pernah publish kehidupan dan pekerjaan suami. 3 tahun menikah, Zaskia Gotik seperti menutup rapat kehidupan personal Sirajudin Mahmud sang suami. Publik hanya mengetahui secara samar bahwa suami Gotik adalah pengusaha kaya. Selebihnya semua tersimpan rapi tanpa pernah dipublish sama sekali. Termasuk soal pekerjaannya yang membuat Sirajudin menjadi sosok kaya raya hingga membuat Gotik rela meninggalkan dunia hiburan.
pilihan aku karena aku nggak mau anak aku terbengkalai. Maksudnya dalam arti aku pengen fokus mengasihi dulu eksklusif 6 bulan untuk anak aku. Begitupun dengan Arsila kan, Arsila sama seperti itu. Jadi Alia juga sama, diperlakukan sama dengan Arsila. Kangen sebenarnya ada tawaran off air. Aku bilang sama suami, sayang aku ada tawaran off air ini di Jakarta. Aku pikir kan aku bisa tinggal sebentar gitu ya, karena aku ada stok juga, alhamdulillah ASI gitu. Terus kata suami, jangan dulu deh katanya gitu. Kan kamu masih ASI, iya tapi kan aku ada stok, aku bilang gitu. Jangan dulu kata dia gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya ya di rumah aja dulu. Gitu. Kosong kerjaannya, baru kita main-main gitu ya. Ini aja lah, sebisa kita, semampu kita ngedidik anak dengan cara yang baik gitu. Orangnya juga nice gitu, maksudnya sama keluarga, sama orang tua, sama saudara-saudara tuh cepet akrab, cepet kenal gitu kan. Abah tuh paling wanti-wanti kalau cari pasangan yang harus yang benar-benar nerima kita, kondisi kita ya emang orang kampung, keluarga kita emang kayak gini, jadi harus menerima Abah, harus sayang sama Abah sama emak, sayang sama saudara, jadi ya itu ada di dia dan tanggung jawab aku. Dan mudah-mudahan rumah tangga aku juga bisa panjang, amin harapannya. Berbeda dengan rumah tangga Zaskia Gotik yang dihujani masalah bertubi-tubi, kehidupan asmara Ariel dan Bunga Citra Lestari seperti tersembunyi. Mereka sering terlihat mesra tapi tak kunjung memproklamirkan rasa cintanya. Keduanya juga kerap dijodoh-jodohkan tapi tetap bungkam. Jadi serius atau cuma teman?